Kita memiliki alat ya, equipment yang cukup kita bilang high tech lah ya, canggih ya, seperti traktor kami itu ada AC, ada heater, ada tutup, ada musik, dan untuk menggali melobangi tanah pun kita punya namanya hole digger yang diameternya itu cukup besar. Jadi nggak pakai cangkul ya? Oh enggak. Dan sempat rugi katanya waktu di Boston itu ya, di Littleton. Itu bukan rugi uang aja, tapi rugi perasaan. Saya sakit hati. Kita itu udah keluar duit, hilang mungkin sekitar 125.000 US. Lah kok jauh-jauh ke Amerika? Kok bertani? Nah, itu bukan aja dari orang-orang lain yang nggak kenal saya ya. Teman saya sendiri aja bilang begitu. Karena mereka tahu betul kehidupan saya selama di Indonesia. Kayak treatment kulit, dari suntik, iya, dari pedicure. Oh iya, dari suntik kolagen, plasenta, suntik vitamin C, segala gitu. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan, bincang-bincang dengan diaspora Indonesia tentang perjuangan hidup ya di Amerika. Iya, saya Supriyono. Dan saya Alam Burhanan. Nah, Alam, memang beberapa hari terakhir ini di Amerika panas ya. Dan panas, di sana betul. juga di Indonesia panas, tapi mungkin panasnya agak beda. Dan kalau panas seperti ini, Alam, yang saya bayangkan selalu makan buah. Kebetulan kita ini ada diaspora Indonesia yang tinggal saat ini berada di kota Baltimore, tapi lahan perkebunannya berada di kota Winslow, di negara bagian Maine. Ya. Berapa 9 atau 10 jam kalau dari Washington DC. Dari Washington DC, betul. Mungkin saat ini kita kenalkan dulu, silakan. Nama saya Nuri Auger. Saya tinggal di Baltimore dan kami memiliki perkebunan buah yang dipanggil Winter Place Orchard di Maine. Di Maine sana itu sedang ditanamin apa ini? Buah apa ini di sana ini? Sekarang yang ada di lahan kita seluas 40 acre, kami menanam buah apel. Dan apel itu kita punya 14 jenis apel. Dari apel awal petik sampai apel yang panennya paling lambat di bulan Oktober. Dan kita juga punya 4 atau 5 jenis peaches. Peaches ya? Ya. Kira-kira ada 200. Kalau peaches mungkin ada 200, apel ada 800 saat sekarang. Pears mungkin ada 50. Nah, dengan lahan yang sekitar 40 acres ya. Itu kalau dengan pohon ratusan itu kan repot itu ngerjain kan. Nah, itu makanya apakah dikerjakan sendiri atau nyewa punya orang yang membantu nih? Saat sekarang baru saya dan suami saya. Waduh, dari nanamnya, dari mengolah tanahnya sebelum ditanami pun berdua saja. Berdua saja. Wow, dengan lahan semacam itu gimana mengerjakannya? Kita memiliki alat ya, equipment yang cukup kita bilang high tech lah ya, canggih ya, seperti traktor kami itu ada AC, ada heater, ada tutup, ada musik, ada charger segala macam ada. Dan untuk menggali melobangi tanah pun kita punya namanya hole digger yang diameternya itu cukup besar. Jadi nggak pakai cangkul ya? Oh enggak. Enggak. Jadi semua itu ada banyak membantu sekali. Jadi sudah serba mekanik ya, sudah mekanisasi seperti umumnya pertanian di Amerika lah. Dengan teknologi yang canggih. Terus nyiramnya pakai apa nyiramnya? Saat ini, nah untungnya di tanah Maine itu kita nggak perlu banyak nyiram. Alhamdulillah, karena memang tanah kita di sana itu kan ada salju. Ada musim salju, jadi tanah itu menahan banyak air. Jadi saat saya belum pernah nyiram pohonan saya. Mengairi ya? Belum.
Insya Allah seandainya kami nanam sayuran dan irigasi perlu diadakan. Perlu diadakan. Ya, Gitu. soalnya kan kebayang kalau 40 akar mesti nyemprot. Wah itu apalagi kayak timbayang itu Mak, yang kita bayangkan ya itu bisa berhari-hari. Nah, ini. One thing with Indonesia, there's plentiful resources of labor, where in the U.S. there isn't. So we tend to have to invest heavily in equipment to do a lot of the works that people do in Indonesia. It's totally a different ball game in Indonesia than it is here. A lot of government regulations and things that go on here. But in Indonesia, again, it's the people that make things work there. Nah, dengan 4 musim di Amerika ya, itu kan jadi setiap buah itu nggak panen sepanjang tahun ya? Oh enggak. Jadi rencana kami itu kita itu aktivitasnya itu dari bulan Mei sampai akhir Oktober. Oh, jadi 6 bulan lah itu ya, 6 iya, bulanan ya. Awal spring sampai pertamanya fall ya, autumn. Oh, setelah fall sudah nggak bisa lagi diapa-apain ya. Jadi enggak, selesai semuanya selesai gitu ya? Kemudian salju. Di Maine itu saljunya gila, enggak kayak kita di Baltimore ataupun di DC terutama ya. Jadi memang siklus iklim mempengaruhi bagaimana cara bercocok tanam. Dan juga jenis tanaman apa yang ditanam oleh petani di Amerika ya, Lam ya. Betul. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya ini orang warga di Indonesia ya. Lah kok jauh-jauh ke Amerika? Kok bertani? Nah, itu bukan aja dari orang-orang lain yang nggak kenal saya ya. Teman saya sendiri aja bilang begitu. Karena mereka tahu betul kehidupan saya selama di Indonesia. Kayak treatment kulit, dari suntik, iya, dari pedicure. Oh iya, dari suntik kolagen, placenta, suntik vitamin C, segala gitu. Itu suami saya waktu di Indonesia. Saya setelah treatment kulit, saya pergi ke perumahan kita di laut ya, di Labuan, Banten. Nuri, kamu itu treatment, tapi kamu main-main di luar, nanam-nanam pohon. Pilih aja mau treatment kulit atau mau nani. Saya mau nani. Besokannya saya nggak mau lagi kulit. Nah, juga begitu menanam. Saya nggak punya lahan besar di Indonesia untuk saya tanamin apel. Apel juga nggak bisa tumbuh banyak, bagus di Indonesia. Apalagi peaches, nectarine. Nah di sini kita suami saya memiliki tanah yang cocok sekali untuk itu. Nah itulah yang menjadi pemicu saya untuk menjadi menanam, petani, bukan menanam aja, jadi petani buah. Ada nggak di Indonesia yang mungkin ada suatu peristiwa atau kejadian atau mungkin yang membuat menginspirasi Uni untuk pengen jadi petani di Amerika? Oh iya, banyak. Saya kalau jalan-jalan ke puncak gitu, saya ngeliat wortel, brokoli, itu saya bermimpi kapan saya bisa nanam wortel dan brokoli yang sehat seperti itu. Dan rupanya impian itu terjadi. Jadi justru di Amerika. Terjadinya ya di Amerika. Begitu. Iya, dan di Indonesia justru sulit loh, nanti kan peralatan yang canggih-canggih itu malah ada. susah ditemukan. Ada, tapi itu kan memang perlu lahan yang luas ya. Kalau lahannya tidak terlalu luas itu juga nggak bisa diterapkan mekanisasi seperti itu kan, Lam ya. Betul. Nah memang ini ya, misalnya melihat cara bercocok tanam di Amerika yang praktis, aktif hanya 6 bulan gitu ya. Ya, sisanya itu ngapain biasanya para petani? Sisanya kita ya, namanya suami juga udah pensiun, akan pensiun, belum pensiun, akan pensiun, dan kita akan nikmatin sisa waktu yang bebas itu, ketemu cucu-cucu dan anak-anak yang tinggal di Orlando, Florida, dan mungkin juga kita bisa jalan-jalan lagi kembali ke Indonesia di musim dingin di sini kita ke sana. Jadi ini bayangan dulu kalau saya di Indonesia, Lam, seperti itu. Jadi orang Amerika itu kalau
mungkin yang di 4 musim ya. Kalau musim panas mungkin bekerja keras. Kalau musim dingin mungkin ya nyantai ya. Betul. Mencari rekreasi lah kemana-mana ya. Tapi ini Alam, saya yang penasaran juga, apakah Uni kan tidak punya latar belakang sebagai petani. Nah itu waktu nyemplung ke sini langsung untuk menjadi petani buah itu apakah ada kursus dulu atau memanggil mungkin seorang ahli pertanian untuk mengajari Uni atau gimana? Waktu kami pindah ke Amerika, seluruhnya suami bawa kita pindah ke Amerika. Kapan itu Uni? 2004 bulan Oktober. Tapi kan udah mulai dingin ya. Kita pergi ke rumah di Maine dan suami memang sudah memiliki properti ya, 2 rumah dan tanah. Jadi saya bilang sama suami di 2005 di musim semi, saya bilang suami saya mau jadi petani. Mau jadi petani? Iya. Saya bilang ini tanah kita ini sangat subur. Oh kalau begitu saya harus kamu harus ketemu dengan ahlinya biar kamu nggak bingung nanti tanam apa keluarnya apa kamu nggak tahu. Jadi saya kami tinggal nggak gitu jauh dari tempat yang jual bibit-bibit unggulan namanya Johnny Seed. Itu satu jalan dengan rumah kita. Nah orang itu ahlinya memberi saya pendidikan. Jadi memang belajarnya nggak melalui sekolah formal nggak ya? Perlu ya. Tapi memang melalui orang-orang yang berpengalaman. Gitu. Betul. Tapi ada yang bilang katanya kalau petani di Amerika itu gini kan sekarang jarang sekali orang anak muda Amerika yang tertarik untuk menjadi petani, itu juga terjadi di Indonesia ya. Betul. Karena katanya juga pergeseran. Gak gampang loh itu karena harus panas-panasan. Jadi sebenarnya susah nggak atau gimana jadi petani itu di sini? Memang susah, suami juga bilang gitu. Tapi kan kita harus nanti kita akan ada pekerja. Jadinya itulah namanya bisnis itu ya ada orang lain yang mengerjakan. Mungkin saya akan juga bawa tenaga kerja untuk bantu saya dari negeri saya sendiri. Dari Indonesia. Iya menarik. Dan kita udah planning untuk itu. Jadi sementara ini dijalani sendiri dulu ya? Iya, karena belum ada uang untuk memberi mereka. Ya kan? Dan karena kita belum siap untuk produksi. Kayak ngejual, apa yang kita mau jual, buah masih kecil. Nah kalau kita udah ambil tenaga kerja dari luar, berarti kita kan harus ngeluarin duit. Betul. Gimana nanti income-nya? Malah rugi. Kalau untuk biayanya tinggi nggak ya kira-kira Uni di sini kalau untuk bertani gitu? Jadi biaya untuk cukup tinggi. Apa aja biaya elemen biaya yang besar? Nomor 1 pupuk. Pupuk ya. Tenaga kerja. Tenaga kerja itu yang paling besar. Terusannya bibit. Kalau untuk buah bibitnya juga mahal. Mahal ya? Karena satu pohon saya beli itu $25 satu pohon. Satu pohon ya. Tapi kalau kita beli dengan kuantiti besar bisa jadi 17, 15. Jadi kalau kita beli misalnya 25 harganya $35 satu. Kalau kita beli 100 harganya turun ada lagi. diskon. Kalau kita beli lebih dari 500 harganya bisa $13 satu batang gitu. Nah ini lahannya tadi 40 acre ya? Itu kalau hektar ya. Kalau hektar berapa kurang lebih ya? Setelah saya hitung itu alami itu 42 acre itu sekitar 17 hektar. Nah selama ini kan belum dijual secara massal hasilnya. Berarti setiap tahun rugi dong masih? Gimana nih? Iya, tapi kan kita memang udah planning. Itu jadi budget untuk kita ke depan gitu loh. Udah pasti itu. Tetapi insya Allah seandainya itu nanti kita akan ada kembali lagi duit itu gitu. Biaya produksi. Itu namanya kan penanaman modal. Investasi lah ya. Investasi. Gitu. Jadi punya apa aja sekarang yang sudah traktor? Kita punya traktor 2. Terusannya kita punya untuk pemotong rumput 2. Terus ada lagi alat-alat yang di belakang yang kita mau, misalnya kita mau pangkas rumput yang tinggi-tinggi, namanya itu bush hogging. Jadinya kita itu terusnya batang segede-gede gini juga kepotong sama dia. Nah gitu. Itu kita ada yang untuk lawnmower-nya juga ada.
Ya, terusnya truk udah pasti. Truk ya, juga ada. Harus ada. Ini kan yang di Maine kan. Sebelumnya kan Uni juga sudah bertani yang di Boston kan. Betul, Itu kan. Sudah ada panen betul. juga di situ kan. Betul. Dan sempat rugi katanya waktu di Boston itu ya, di Littleton. Itu bukan rugi uang aja, tapi rugi perasaan. Saya sakit hati. Makanya suami melihat saya benar-benar sedih karena kita terkecewa dengan orang apa sih namanya tuh Dinas dinas perkebunan. situ, perkebunan yang ada di situ yang enggak mengizinkan kita untuk menyewa. Tetapi kita udah bekerja dari bulan Februari sampai bulan September memangkas, memotong rumput, kita memupuk, kita menyiram hama, menyewa pekerja dari luar. Kita itu udah keluar duit hilang mungkin sekitar 125.000 US selama bulan Februari sampai September. Ini yang di Boston, yang di Boston. sebelum yang di Maine ini ya. Betul. Jadi dan waktu itu sudah panen. Saya waktu ke sana kan sudah peachnya sudah panen itu. Tapi kita nggak boleh ngejual. Terus? Itulah yang bikin. Masa kita makan sendiri? Saya bagiin ke Banyak tetangga-tetangga kan? sana. Tapi ke pemerintahan Littleton marah. Katanya saya ambil hati orang kampung situ untuk membenci ke pemerintahannya. Gitu loh. Jadi putus kita di situ dan suami bilang kalau kamu betul-betul niat untuk jadi petani, kita lakukanlah di tanah kita sendiri yang ada di Maine itu. Karena apa yang kita tanam itu milik kita dan mungkin akan pergi ke anak-anak kita. Luar biasa semangatnya Uni itu nggak kapok. Nggak kapok. Bisa rugi 120.000 nyewa dan ternyata sangat kecewa ya Uni. Tapi sekarang dengan yang ini punya sendiri. Saya senang sekali. Saya kayaknya mau ke situ terus gitu loh. Kalau misalnya musim dingin, apakah pohon apel misalkan ada dibiarkan saja atau ada satu hal yang perlu dilakukan pas musim dingin misalnya? Ya. Saya dengar katanya harus pruning atau apa itu pas musim dingin. Atau, ya. Jadi gini, kita kan udah mulai rontok nih ya. Daun udah mulai rontok dan buah juga memang harus kita rontokin. Atau dipetik atau bagaimana. Dan itu kan di bawah itu ada buah-buah yang jatuh dari pohon-pohon itu. Dan itu harus kita buang, kita rake ya namanya, kita keluarin, bersihkan, dari jauhin supaya nggak ada bakteri yang kembali lagi ke tanah gitu. Nah itu, dan itu pruning bagus dikerjakan saat winter karena waktu kita motong itu jadi getahnya itu langsung masuk lagi gitu loh, jadi enggak ya itu bagusnya begitu. Kemudian kita kembali lagi setelah itu kita ngadain tinning itu pengurus perontokan buah. Jadi setiap buah jangan terlalu banyak. Karena nanti rebutan nutrisinya gitu loh. Satu bondol itu misalnya ada 10 dikurangi jadi 5. Gitu. Misalnya ada 3 ambil yang kecilnya buang supaya nutrisinya masuk cukup ke dalam buah-buah itu. Buah-buahnya besar gitu ya. Jadi Uni itu juga karena tadi selain bertani juga macam-macam kan. Salah satunya kalau pas basar Uni itu juga ikut Uni kan? Betul. Jadi jualan masakan Indonesia juga, tapi saya lihat waktu itu juga buahnya juga sebagian dijual di situ Uni ya? Betul. Saya ikut bazar ya, jual-jual makanan itu adalah untuk mensupport non-profit organisasi yang saya bangun dengan teman-teman saya di Massachusetts, namanya Indonesian Tree Magnolias. Nah, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu yang ada di Labuan Banten. Nah, kami mendirikan sekolahan tidak tanpa biaya, gratis dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi kelas early education ya, TK. Dan itu udah 9 tahun ini masuk 9 tahun. Dan untuk membiayai itulah saya jualan. Jualan buah, apalagi itu? Makanan. Dan di samping itu saya memperkenalkan makanan Indonesia di halayak ramai di Massachusetts. Terus kalau nggak salah juga sempat selain buahnya juga sebagian dijual, juga kadang-kadang bikin jamu. Jamu, iya. Ya kan Uni? Nah, betul. Dari buah itu jamunya. Dan kan pakai kencur. Kadang waktu saya campurin dengan cider.
apple Apple cider. cider. Cidernya ya. Ya. Jadi Itu dulu bahan-bahannya dari tanam sendiri waktu itu ya? Dari tanam, tapi saya taruh di greenhouse karena saya nggak bisa nanam di luar. Kunyit kan masanya kan lama. dia tropis ya. Dan kencur juga saya tanam di dalam greenhouse. Greenhouse ya. Iya, ya. kayak serai kayak gitu. Jadi nggak bisa dikeluar. Gitu. Iya. Jadi Nah, benar-benar ini- bikin sendiri itu waktu itu ya? Iya. Sendiri dari scratch ya? Iya. Nah, misalnya untuk pertanian sendiri bisa ceritakan rencana selanjutnya mau diapain ini? Suami saya itu kan masih kerja ya, masih aktif dan tapi dia juga udah tunggu-tunggu masa pensiunnya ya. Nah, kita ada planning panjang sekali ya untuk ngisi kesibukan masa tua. Pertama menanam Tanaman pohon buah buah itu. ya. Tanam. Kedua kita akan punya kafe. Kafe di pertanian itu ya? Betul. Wih. Kafe itu pasti akan memproduksi, menjual kopi khas Indonesia juga. Akan memperkenalkan jamu. Jamu tentunya. Akan memperkenalkan pastel, makanan kecil. Akan memperkenalkan sate. Ini sangat Ini friendly. seneng sama ya. Spengsi ini loh, ini malah minta pangku saya nih pemirsa. Ini sudah setia mengikuti keluarga Uni ini, 10 tahun ini ya. Lebih. Dan kalau ada tamu, ramah sekali Alam. Ramah Jadi betul. pengennya nemplok aja ini ya, nggak hafal kamu di sini ya, tenang aja ya. Nah, sekarang kita bicara masalah ini kali ya. Apa? Kebaya ini. Nah ini, Kebaya. Saya memang udah belajar menjahit itu saat di Indonesia ya. Dari 32 tahun lalu itu saya sekolah desainer. Yang guru-guru saya itu 10 desainer terbaik di Indonesia, di Jakarta. Seperti Gaya Sukasa, Prayudi, Itang Yunas, begitu ya. Nah, tapi saya nggak terjun ke bisnis garment. Karena bisnis garment itu mungkin bagus untuk orang-orang lain, tetapi bukan saya. Tapi setidak-tidaknya saya punya ilmu, gitu kan. Gitu ya. Terus 4 tahun lalu di sini di Maryland ada salah satu perempuan namanya Stacy Stubb mencari orang yang bisa mengajar dia membuat kebaya. Karena dia itu ayahnya orang Amerika, ibunya orang Indonesia. Jadi dia mau mencari akar. Nah, di grup itu saya langsung jawab, saya bisa ngajarin kamu untuk bikin kebaya. Saya ingin punya museum kebaya di tanah pertanian kami. Di tanah pertanian ya? Menarik ya. Mungkin museum khusus untuk Indonesia ya, seperti batik. Kalau ada kebaya, mungkin kebaya dari ibu-ibu kita, ibu presiden atau jadi itu. Dan sekarang ini saya lagi mengumpulkan sedikit-sedikit kebaya antik untuk diisi museum itu. nanti. Waduh. Insya Allah. Oke. kehidupan yang sangat berwarna sekali Uni ini ya. Ya, Melakoni betul. banyak hal dan tetap dengan tanah air tetap ikatannya Tetap kuat. Beliau punya sebuah yayasan yang membantu warga miskin di daerah Labuan Banten, di di Banten Jawa ya. Barat ya. Ya, menarik. Ya. Oke. Kita harus akhiri perbincangan kita kali ini bersama Uni Nuri Oger. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, sampai jumpa lain waktu.